lahir ya. Satu selesai. Sampai tahun 98. Tahun 98 Bapak dimutasi lagi di SMP Negeri 5 Setabat. Sampai tahun 2013. 2013 Bapak dimutasikan ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat. Jadi pindah alih tugas. Yang pertama tugas Bapak mencerdaskan anak bangsa. Yang kedua tugas Bapak menyelamatkan anak bangsa dari penyalahgunaan narkoba. 2013 sampai 2017 Bapak di BNN Kabupaten Langkat. 2017 dimutasikan di BNK Deli Serdang. Gabung dengan Polda di Skigirden. Mungkin adik-adik kau tahu Skigirden kan? Kita tanamkan hidup itu tidak sederhana. Kenapa? Kita tanamkan kalau bisa kita sholat tarawih mulai 1 Ramadan sampai akhir Ramadan penuh, puasa penuh. Struktur nanti. Bagaimana ini kok busi kok kereta ini sepeda motor nggak bisa hidup? Ditanyakan, kenapa nggak bisa disetat? Karena kita ini di sini yang kita ambil ilmu. Tadi apa kata Bapak itu kan? Masuk kambing keluar lembu. Jangan masuk kambing keluar kambing, berarti nggak ada ilmu yang nyangkut di tempat kita. Jadi kalian inilah, rekan-rekan inilah, adik-adik inilah nanti yang pelopor di desa itu bisa. Tapi kalau memang nggak tahu, tapi yang penting semangat. Kayak bengkel mobil, bengkel kelas ketor, ngecek lah ya. Ngecek nggak khusus malah saja. Baru ada ya modifikasi kalau di sini nanti kan penambahan. Ya. Jadi kita itu harus bisa membuka usaha. Jangan kita mencari kerja, tapi kita bisa membuat lapangan kerja. Jadi selama ini mindset dari masyarakat tamat sekolah cari kerja, ya kan? Rata-rata begitu. Jadi kita harus bisa membuka lapangan kerja. Bagaimana cara membuka lapangan kerja? Ya, salah satunya kita harus punya SDM. Apa sih? SDM? Sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Jadi kita bisa menciptakan SDM yang lebih baik. Salah satunya, dan ini paling usaha yang kecil, yaitu kita buka bengkel, ya kan? Menghadapinya. Ada apa Pak, Bang? Iya. Mana? Ada perlu. Ada perlu. Ada apa? Ini bro gini Pak bukannya nih. Ada apa kan misalnya perusahaan kan bisa aja. Kenapa petanya ya. Pak? Wah, ya kan? Itu. Tapi kalau kita dua-dua, satu buka warung kopi, satu buka bengkel, rezeki udah sama, istri dapat, kita dapat, sejahtera. Habis itu kita ya jadi bos tinggal nonggok suaminya, istrinya pun nonggok udah pakai pembantu dia. Mau dikasih. Pak, kamu tuh masker. Taruh sangka. Pak. Iya betul. Iya betul. Seperti contoh yang dibilang itu. Makanya pelayanan dalam kita dunia usaha itu yang paling penting karena persaingan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat bangun dari tidur kita, menjemput takdir kita, dan akhirnya kita bertemu di lembaga ini. Salawat dan salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah agar kiranya disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat dan salam kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya kelak di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Kepada kawan-kawan, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Saya yakin orang-orang yang ada di depan saya ini adalah orang-orang hebat, orang-orang yang dipilih Allah oleh Tuhan untuk berkumpul di sini untuk dipersiapkan takdirnya menjadi seorang pengusaha. Mungkin ini ada yang tamat tahun semalam, dipilih yang akan mendapatkan ilmu, mendapatkan petunjuk. Nih bentar lagi bulan puasa nih, ya kan? Ya, biasa dipanggil Pak Danu ataupun Abi Danu. Saya orang sini, hanya beberapa ratus meter dari lembaga ini. Kegiatan saya selain usaha, ada beberapa usaha ya. Ada yang offline, ada yang online. Yang penting tetap berusaha dan semangat, ya kan, berprestasi, berkarya. Dan saya juga aktif di lembaga pendidikan. Saya juga seorang guru dan seorang kepala sekolah di salah satu SD terpadu di Kecamatan Setabat ini. Ya, baik, sesuai dengan judulnya, orientasi peserta didik program pendidikan penanaman wirausaha. PKW itu nama programnya, ya. PKW nama program. Jenis keterampilannya sepeda motor. Angkat tangannya yang sudah kerja di bengkel. Angkat tangan yang pernah yang punya bengkel mandiri. Angkat tangan yang nggak tahu bengkel, yang di luar bengkel usahanya. Gak apa-apa. Harus menjadi pengusaha, harus menjadi wirausaha. Semua orang kepingin menjadi pengusaha, dia punya bekal ilmu, tetapi dia tidak punya mindset seorang pengusaha, no, repot. Karena yang dibentuk itu adalah mindsetnya dulu. Mindsetnya dulu yang harus dibentuk. Ilmunya bisa digali, modal bisa dicari. Mindset kita ini orang Indonesia ini, asal disuruh maju, asal disuruh usaha, apa coba? Keluhan pertama, modal. Itu mindset kita, itu mindsetnya para kuli. Dan itu dibesarkan mindset itu sama orang-orang yang punya kepentingan supaya orang Indonesia ini gak maju. Padahal tidak. Berapa banyak pengusaha tanpa modal. Modal tidak boleh menjadi alasan untuk kita berusaha. Banyak orang berhasil karena modalnya dengkul. Filosofinya adalah modal dengkul. Punya dengkul nggak? Madepnya kemana? Ke depan. Cuma dengkulnya hewan yang belakang. Artinya apa? Ketika banyak pertimbangan, banyak kali pertimbangan. Yang pertama yang paling klasik adalah modal. Nanti modalnya boleh nanti. Utang nggak dikasih, jual tanah nggak punya. Saya jual harga diri nggak mungkin. Nggak ada harganya, masalahnya. Kan? Kalau kita terlalu mengandalkan otak kita yang di atas ini, mindsetnya modal nggak ada, ilmu kurang, saingan banyak, istri nggak ngasih, bisa juga. Istrinya maunya langsung jadi bos, nggak bisa. Orang tua nggak ngasih, kenapa? Orang tua banyak hartanya, 7 keturunan tidak habis, ya kan? Pasalnya kita keturunan ke-8, ya kan? Pesan singkat. Kapan kita mandirinya? Karena pengusaha itu ada di mindsetnya, harus dengkul, otaknya harus dengkul, supaya maju. Ya, kalau kita menggunakan akal kita banyak pertimbangannya nanti. Kita mau buka bengkel di sana, ujung sana paman, ujung sana bawah, segenap. Padahal ketika kita buka bengkel kita nggak garai miskin dia, ya kan? Belum tentu kita buka bengkel dia jadi miskin, ada rezekinya. Dan belum tentu kita nggak buka bengkel dia langsung kaya, nggak juga kan? Nggak ada urusannya. Semangat, ya. Ilmunya dalam sebulan ini, hampirlah kurang lebih ya kan? Dapat ambil. Karena bukan hanya ilmu mekaniknya kan, ada ilmu kewirausahaannya. Masalah modal belakangan nggak usah dipikirkan. Yang penting kemauan. Banyak pengusaha sukses tanpa modal. Ojo rajin-rajin, sesuk ini kerjaan bingung kan.
Padahal bukan seperti itu. Ketika kita selesaikan cepat kita nanti datang. Orang percaya. Tapi kalau orang tidak bermindset, ini mindset kita harus dirubah. Salah satu cerita, kenapa anak-anak kalau kehujanan sakit? Bukan. Ya kan? Sakit nggak mau tahu. Yang penting jam kerja sakit jadi potong. Tidak hadir jadi potong. Itu pekerja. Dengan 100.000, 110.000 mekanik bisa. Bahkan ada yang di bawah itu. Makanya malas-malasan. Ya kan? Ada bos merokok 2 batang. Ya kan? Ada bos rokoknya rondokan. Kenapa? Karena itu bukan usaha kita. Kita merasa bukan memiliki usaha itu. Tetapi kalau kita memiliki usaha itu, nggak mungkin kita nggak ikhlas. Usaha-usaha kita yang ketika kita rajin, yang maju kita, ya kan? Ketika kita rajin, yang rajin kita, yang terima hasilnya juga kita. Nah, jadi di sini saya akan memberikan motivasi sama kalian semua bagaimana cara mengembangkan usaha yang sudah diberikan dan pendidikan yang sudah dikasih sama kalian semua. Nah, untuk dari itu kita boleh dibilang janganlah kayak gelas yang udah penuh. Jadi kalau diisi ilmu kita berpikir kita sudah pandai. Jangan kita merasa sudah pandai. Nggak ada di dunia ini orang yang pandai. Nah, betul kan? Nah, bagus kita merasa bodoh dan bagus pura-pura bodoh meskipun kita pandai. Nah, jadi di sini kita udah dikasih modal usaha, dikasih modal ilmu, manfaatkanlah dengan baik dan benar. Jangan disalahgunakan. Dengan alat yang ada, yang sedikit tadi, kalau bisa kita jadikanlah lapangan kerjaan itu bermanfaat untuk kita sendiri. Jangan sampai kita nyari kerja tempat lain, bos. Kalau bisa kayak mana kita ngerangkul kawan-kawan. Meskipun alat bahan kita itu cuma sedikit, meskipun cuma semir, tempel ban. Kayak mana caranya kita itu cari duit sendiri. Jangan sampai, Pak, Mak, aku uang jajan malam minggu, jangan sampai. Nah, untuk dari itu kita di sini dididik dengan baik, dikasih modal usaha. Aku dulu pun gitu, bapak dulu ikut tahun. Nah, disitulah saya ngolah gimana caranya ini supaya bisa jadi duit. Nah, itulah. Jangan nanti kita kerjai nempel ban. Ini bannya nggak bisa ditempel, Bang. Padahal bocornya cuma 1. Ojo ngolah ae. Jangan ngolah aja, itu nggak boleh. Kita harus jujur sama konsumen. Nah, jangan sampai berbohong. Untuk dari itu, saya nanti jadi instruktur kalian, ya mohon kerjasamanya, ya kan? Mohon kerjasamanya, harap hadir. Nah, janganlah sampai ibaratnya, memang betul mungkin kalian lebih pandai daripada saya. Apa yang saya sampaikan, tolonglah dicerna, diambillah yang baik, buanglah yang jelek. Nah, dari itu mungkin hanya sampai dari sini saja motivasi dari saya, dan mungkin saya bersama sama kalian sama saya mau kerjasama ya, Bang ya. Dari itu mungkin bisa disilakan dilanjut sama Bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Suyitno, bertempat tinggal di Dusun 3, Karangtengah, Motongan, yaitu wilayah Bahro. Mungkin udah pernah ke sana atau tahu kampung kita? Enggak. Belum tahu ya? Nah, besok kalau selesai dari sini main ke sana. Bisa boleh. Sering kita sering. Makannya kan? Soalnya Makan. makan.
Makan. Bukan. Enggak lah. Bahoro. Bukan. Bahoro ini yang arah ke Bukit Lawang. Sebelum Bahoro itu ada simpang simpang 3 yang ke arah ke Marike. Kita yang ke arah Marike. Situ. Nah, oke. Di sini tanya sharing-sharing sedikit lah kita ya kan. Apa yang dibilang Bapak kita tadi ini itu benar. Sikap yang namanya jujur. Apapun kita usaha mulai dari awal hingga akhir yang dituntut adalah misalnya kejujuran. Jujur itu yang namanya jujur di dalam kita usaha, yaitu tadi itu salah satunya penggantian komponen. Seandainya kan sering itu kan orang customer kalau perbaikan ditinggal itu kan, motornya tinggal. Ini saya serahkan motor ini dengan keluhan ini gitu kan. Nah di situ kalau kita mau istilahnya nggak jujur, di situ kan kita enak itu kan. Oh ininya kita ganti tadi Pak, ini ganti itu nggak boleh karena itu tadi nggak berkah. Kalau nggak berkah, citra kita ke depan pasti akan turun. Apalagi kita ingin merintis dari yang titik yang terendah melangkah ke atas kan belajar tadi kan dia tadi nggak panjang durasinya, itu beberapa minggu aja. Berapa minggu tadi? 7 minggu ya? 7 minggu kan? Nah itu kita memanfaatkan waktu sesingkat mungkin. Dan di sini harus mandi diri. Bangun jam berapa? Mempersiapkan diri. Ya, yang itu juga yang istilahnya yang nggak mondok di sini atau nggak tempat di sini kan dari rumah itu bisa mengenai sendiri. Oh besok saya harus jam sekian harus bisa sampai di tempat pelatihan. Itu penting karena di dalam ini 3 jam setengah